Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Filaili dari Universitas Zainul Hasan Genggung, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tadris Umum. Saya berterima kasih kepada dosen pengampun saya, yaitu Ustadzah Nining Winarsi, dan kepada orang tua saya, dan tidak lupa juga kepada teman saya. Di sini saya akan menerangkan tentang dinastis Bani Abbasiyah. Yang pertama ada dua hal terkesan dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama dalam terjadinya asimilasi. Yang dimaksud dengan asimilasi adalah antara bahasa dengan bahasa bangsa lain yang telah dulu mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua ada gerakan penerjemah. Yang dimaksud dengan pergerakan penerjemah adalah berlangsungnya selama 3 fase, yaitu pada masa Khalifah Al-Masyud hingga Harun Al-Masyid. Selanjutnya, banyaknya melahirkan dokter terkenal. Yang pertama ada Hunay Ibnu Ishaq pada masa 844 sampai 874 Masehi, yang terkenal sebagai dokter di bidang mata dan penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Yang kedua ada Ar-Razi pada masa 809 hingga 1036 Masehi, yang terkenal sebagai dokter penyakit cacar atau campak. Dia adalah dokter di Rumah Sakit Baghdad. Yang ketiga ada Ibnu Sina pada masa 980 sampai hingga 1036 Masehi. Yang karyanya terkenal adalah Al-Qanu Al-Fatih, yang dijadikan sebagai buku bagi universitas di Eropa dan mega-mega Islam. Yang keempat ada Ibnu Rus pada masa 520 sampai 592 Masehi, yang terkenal sebagai perintis penelitian pembunuh darah dan penyakit cacar. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran. Yang pertama ada luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang kedua dengan profesional angkatan bersenjata. Yang ketiga ada keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dibutuhkan tentara sangat besar. Dan menurut Dr. Bakhdin Yatim MA, persaingan antara bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, perang salib, dan serangan bangsa Mongol. Selanjutnya pada masa akhir kekuasaan Bani Abbasiyah, akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagun Khan pada masa 656 Hijriah atau 1258 Masehi, adalah saudari dari Ulabi. Seandainya Ulabi menginginkan yang menugaskan untuk menghabiskan wilayah-wilayah setelah dan dari Cina yang dibangunkannya. Sekian presentasi yang saya berikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.